nama asli lu kan, Cik Arani. Pekerjaan nelayan. Jadi kan juga ikutan urung siawa. Dari nenek nelayan. Memang lu profesi ini. Sebab bela dengan karu ini. Lu kita umur 25 kata. Ini umur 55. Dah turun lah. Mengaji kepawang lautnya dari keberanian diri. Yang kedua, mana dia tanya dari kepercayaan kau. Yang sebenarnya dari dia kamu buka. Dia labu buka. Jadi payah pakai anggota sih. Mana 6, 5 kaji. Tapi jabu lah. Kaji dalam buka. Karena awak godeung teng lero aja. Ini oji macam agak. Nyup kaji. Lalu apa ini orang juga? Nyup. Nyup langsung buka. Lampu je kan matu-matu yang pendek-pendek yang ni. Dari ujung sampai terus no je Lampung tu. Poncong je lagi mana je. Poncong dupat. Nya cacong ke. Dari ini memang tanya mundur kan. Kadang-kadang orang naik bayi kena tergeser tanya. Kaji dah ada tu buka ke rapat juga nak awak tarik kan. Jadi tarik je dua ini habis. Makin tu je makin lagi. Sampai kita buat ni nak buka. Ada tangkap mana baik hilang ke kena. Ya. Dua kali cepet. Ya. Kalau dapat kalinya, kalau enggak dapat pasal payah pakai cari pakai bot ini lagi kena. Ya. Nelayan besar tu jangan tindas nelayan kecil. Ginilah orang kami.
dek. Di belakang ni orang tu pakai lampu semua. Itu buka harimau. Bukan sekali itu. Itu orang kaya punya semua itu. Dan orang tu punya reking. Bayar. Kami membayar apa? Membayar keluarga pun kami nggak sanggup. Buat apa kami bayar orang itu? Ya kan? Nah, ini kami musibah. Yang punya itu bot kecil tu orang berduit. Itu tadi kami ini saja kami kerja ini. Nggak dapat, capek lagi. Nggak ada yang bertanggung jawab. Ya. Saya Mohadi, sehari-hari sebagai pegiat lingkungan, kita paling memantau kebijakan terkait dengan hutan, konservasi pesisir, segala macam. Dalam hukum adat itu ada wilayah kelola masyarakat adat. Kalau ini bicara pesisir kan bicara Panglima Laut. Kita mengenal dulu wilayah kelola Panglima Laut itu Silen Pukat lah istilahnya. Jadi Silen Pukat itu lebih kurang hampir sejarah batas Pukat Darat itu barangkali lebih kurang. Jadi apabila ada sengketa, ada permasalahan di laut dalam teritorial itu diselesaikan oleh Panglima Lautnya, oleh penguasa adat di wilayah pesisir. Kalau hari ini kita juga kenal beroperasinya kapal-kapal nelayan dengan kapasitas besar dengan menggunakan jaring pukat harimau. Dan mereka kadang juga beroperasi sampai ke lautan dangkal gitu, yang dekat dengan pinggiran pantai. Yang secara otomatis itu kan mengurangi ikan-ikan yang bermain di laut dekat. Seharusnya dengan kapasitas teknologi yang mereka miliki kan mereka bisa ke tengah ya sana ya, kalau lepas ya mencari lah di pinggiran. Ini kalau kita lihat waktu malam hari ini penuh kadang bot yang kalau istilah bahasa sini melampu dia menghidupkan lampu besar-besar, kemudian menunggu ikan yang berkumpul lalu diambil dengan menggunakan pukat-pukat. Yang tentu saja ini kawasannya kan berdekatan dengan kawasan Pukat Darat dan segala macam. Kira hal seperti itu tentu saja tidak kapasitas masyarakat nelayan yang menyelesaikan hal itu. Kan nggak mungkin juga mereka komplain bot itu kan tidak mungkin hari ini ya. Tapi itu harusnya ditata secara bijak. Kadang ada dengar kabar berita, kabar burung itu, bot-bot, kapal-kapal itu yang punya lampu itu nggak dilampu lagi. Tapi orang itu berlampu juga. Ya kan? Itulah peraturan nggak sinkron nih. Dari atasnya sampai ke bawah gini lah. Seperti di laut. Di laut itu yang besar makan yang kecil. Yang kecil makan yang kecil. Beginilah dunia. Yalah pasrah aja kami ini. Dia mesti tanya ikut mata. Dia pernah tengok dia kan. Watanya bot banyak orangnya memang anali, dia masuk adun keluarga dia. Long kamu dah buka darat yang buka darat sih watanya. Jadi sebelum nak bot banyak ke bilik malam kan. Kamu gajak pergi apakah? Teken dong yang bawa kamu ini sepakat untuk mengejar rakyat awaknya. Baik baru-baru tu banyak. Hanya hotel mentang panjang umur lu pernah usul ni bawanya. Ha? Yang bang baru je belum nak buat anggara ni. Ha? Pekat kamu dah alik gino ke bang dah alik buat drone ni le. Kami bawa ikan teri. Orang tu nanya, di mana dapat ikan ni? Dia kami bilang hagu. Orang tu dia hagu belampu malam. Di mana dapat ikan? Jomblang. Di daerah sini orang tu belampu. Atas nama orang berjuang untuk masyarakat umum yang anak betul-betul. Itu orang pakai netem lagi. Sebab nata lagi bulung gini ha? Tengok no darah. Netem tak pakai let awaknya. Dro ni kepala lo mana ni kumpul urang. Kaji keki. Ha? Tapi selama bana taro ni kan tim ni kayo
nggak bisa kita ambil tindakan. Orang operasi tengah malam. Nggak jauh deh dari belakang orang-orang kami buka nih, orang tuh narik apa buka harimau kecil itu. Oh, ada. Ada, itu mau coba kalian lihat tuh, kalian ekspos tuh, apa tugas orang itu jadi ikan. Orang itu bukan tengah laut jadi ikan, di pinggir sini. Cuma nggak siang, kalau siang itu lihat sama orang, malam orang operasi. Pertentangan itu kan terjadi ketika ada unsur eksternal di luar daripada struktur yang sudah lazim. Tiba-tiba ada anak-anak entah dari mana mungkin mancing-mancing di sini ya kan. Kemudian rabun-rabun dengan boot, melanggar buka dan segala macam, itu kan bentuk-bentuk pelanggaran yang seperti itu. Sebenarnya di sanalah kemudian struktur hukum adat laut seperti Panglima Laut segala macam itu menyelesaikan peraturan seperti itu. Karena hukum adat ini tidak semuanya tertulis dia, tidak seperti hukum positif dan proses penyelesaiannya pun dia bersifat kebijaksanaan. Jadi didudukkan, didamaikan. Nah, jadi khasnya hukum adat itu adalah mendamaikan persoalan. Dibuat peraturan, jadi nggak bisa dibamil lah istilahnya. Ya 2 hari orang tuh dengar. Kadang dia kan kalau maghrib siang gini dia orang laut sana 5 mil. Nanti kalau udah tengah malam dia sini dia ke darat. Kami udah lihat aja mau bilang apa. Ya kan? Namanya orang kita orang miskin, orang nggak lihat. Padahal itu hak-hak kami dikasih itu. Tapi udah dirampas sama orang itu. Nggak ada deh, ginilah hidup orang kami. Banyaknya, jadi kait banyak. Nak seribu meter, dia kait lampu. Pak Bud, Babut. lampu terang. Lampu terang malam jejak kalian ni kau duk na pung boleh ji. Lebih idarat. Jadi ke ba asal nahu banyak jang ke nang. Yang lang i lah itu. Yang tu lang i lah je lampu dia. Jadi bijih-bijih ke kan habis madu mak ni. Jadi pun santapan ke raya hanale. Habis ikut awaknya. Robak bijihnya ikut, jadi hana bahana ke bubut dia tanya. Engkau hai terkena. Maka ji kamu letak mahalang gini. Memangnya tak pegah jumnya tanya nelayan kecilnya kan. Tak mohon tak pegah ya. Kata lu tanya. Memang kala kau. Ji kala bobok orang kaya malah kadang-kadang si bobot anggota. Jadi nelayan kita tanya hana masuk kan ya perlu. Jadi kaku bohong melapor li, nanti hana lapor li. Percuma. Ada. Burung raya dengan burung but kamu. Ni lagi dia ada segi melayu lagi Namanya kamu lah buka orang Jumaat, anjut. Menyawak bot ipak inohat masa orang Jumaat tu malam mentang ji dia dak nyanjut. Munya yang berlaku hukum atau urung bu. Tak pegah je. Nanti urung raya. Ana berlaku hukum. Macam yang nak lucu ah. Mencari ikan dengan tarik pukat ini aktivitas yang sangat ramah lingkungan. Dia tidak menimbulkan polusi, tidak merusak pantai, ya kan? Jadi sangat ramah lingkungan sekali. Dan berikutnya karena aktivitas ini dilakukan secara gotong royong, jadi semangat gotong royongnya yang tinggi sekali, sangat persaudaraannya. Bagaimana kemudian seseorang itu tidak mungkin bisa melakukan aktivitas menarik pukat itu sendiri. Nah, dia tetap harus ajak orang lain secara bersama-sama. Ya. Tarik pukat itu kan salah satu juga bentuk mata pencaharian atau bentuk aktivitas nelayan yang cukup lama dan sangat manual. Jadi tradisi itu kan dimulai dengan bentuk aktivitas yang paling sederhana. Banyak sekali nilai-nilai filosofis yang kita lihat dalam aktivitas tarik pukat ini. Salah satunya dia mengikat masyarakat dalam satu aktivitas ekonomi yang harus dilakukan secara bersama-sama. Nilai gotong royongnya sangat tinggi sekali. Di luar daripada ini juga bagian dari warisan tradisi yang harus terus dipelihara, dipertahankan. Ketika masih ada orang muda yang belajar, ya,
ilmunya itu tetap tidak akan hilang, budaya itu akan terwarisi. Saya kira proses pewarisan tradisi ini juga tidak lepas dari hal tersebut. Mana ada pembelajaran dari komunitas tertua atau orang-orang tuanya, diwariskan pengetahuannya kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya mungkin mewarisi kepada generasi berikutnya. Masyarakat atau pemerintah pemangku kebijakan kebudayaan kita harusnya berterima kasih kepada orang-orang yang masih tetap bertahan dengan tradisi tarik pukat. Jadi dia memang melakukan aktivitas ekonominya, tapi secara tidak langsung mereka juga mempertahankan budaya warisan leluhur kita itu. Yang kemudian di dalam bentuk warisan budaya itu juga terkandung banyak nilai-nilai filosofis seperti tadi, dengan semangat gotong royong, bagaimana mencari rezeki yang halal tanpa merusak lingkungan. Ya. Dulu deh kalau orang-orang kami nelayan tradisional ini, seingat saya masih orang-orang tua saya nggak ada pernah orang kami susah. Paling-paling kami nggak ada ikan seminggu. Itu datang ikan berbulan-bulan ambil ikan. Selama orang-orang kaya mengangkut kapal-kapal kita, baru dari ikan di pinggir udah. Oh, dari nenek moyang saya udah ini kami nggak pernah lapar. Nenek kami sanggup beli kebun. Sekarang ini dengan kang kebun beras nggak sanggup beli. Ini ada kena juga kan. Sabah betul sih. Sabah watanya. Hana model-model lagi nya. Tetap banyaknya hana. Lagi ikut kena madu mana sampai bijih-bijih hijau awaknya. Jadi kami watanya bagian buka darahnya lu tanggut. Jadi memang tengok ka menghalang. Kamu sanggah Anasa lagi dasar rawai lo. Teman tengok dalam Islam kan. Anjir sekarang yang mengeluh. Tak usah. Lagi bawangnya kan. Ini awak di salah ibu rakai tu nya. Nanti tim bawang ni. Belum lagi jangan anjir tu mana. Yang melakukannya terkadang orang susah. Memang orangnya hanya titik orang deng. Kadang-kadang lagi modal kerja ulat orang buat kan. Dalam 3 minggu mengenai orang ke kadang tu pun. Tengok kerja kan 3 orang. Rutin 6 orang. Mengenai orang ke 3 orang. Memang kalau dia habis mengenai damang. Jadi mampu sebab dia kerja. Lagi apa-apa orang tak biasa. Memang buat draw kepinya ni koknya orang pulang orang kata hal lebih balik orang. Tapi tidak kenal dia kerja. Memang terpaksa aja. Sebenarnya kita berharap banyak itu. Pemerintah itu melihat peristiwa tarik pukat darat itu tidak hanya sekedar peristiwa ekonomi masyarakat kecil di pesisir pantai, tapi ini juga harus dilihat dalam peristiwa budaya. Jadi bagaimana kemudian baru muncul kepentingan bahwa ini memang harus kita lestarikan. Kalau ini tidak dilakukan, ini akan berlalu seperti itu saja. Mungkin setelah Pawang Dorani nanti tidak ada lagi, beberapa pawang lain tidak ada lagi, mungkin 10 tahun ke depan kita mulai menceritakan bahwa di sini dulu ada orang tarik pukat darat, tapi bukanya sudah nggak ada lagi. Kita tidak bisa melihat lagi karena dia sudah punah. Barulah kemudian kita menganggap itu. Kalau dah kamu kecil lagi kan. Benarlah kemajuan kamu. Benarlah mentingkat kamu. Acara haji kan dia haji pengen gede yang lebih. Nah pedulilah.